Namun sejumlah potongan cerita di dalamnya membuat publik mengaitkan beberapa tokoh dengan figur nyata di dunia hiburan. Pesan-pesan dari Bobby, dia tidak ragu, aku antar kamu pulang, katanya, ke rumah ibumu sekarang. Di situ Aureli membalas dengan sebuah komentar dengan mengetek nama Ibu Joshua, ya. Halo guys, kembali lagi di channel LKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus lagi viral sedang trending di sosial media. Ya, kali ini ada berita yang pengen aku angkat, yaitu yang ini cukup menarik juga. Ibu Joshua itu menyelamatkan seorang Aureli, ya. Gimana kisahnya dan kenapa kok muncul sosok namanya Ibu Joshua, ya? Kalian pasti kenal lah artis cilik ini, ya. Oke, yuk kita bahas. Seperti biasa, aku mengingatkan buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya, karena kenapa channel ini selalu membahas tentang kasus-kasus yang sedang viral, karena gosip gak pernah mati, drama di Indonesia gak akan pernah habis. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Kita bisa lihat ya fotonya dulu ya. Ibu Joshua Suherman selamatkan Aureli dari Bobby di Broken Street. Nah ini dia. Oh ya, aku tidak mau menyebutkan, tapi fotonya seperti itu ya, menyebutkan Ibu Joshua Suherman. Oke, ini Aureli ya. Lu bacanya aja nggak kuat, gak kebayang gimana dulu terlukanya Aureli sampai Ibu Joshua selamatkan Aureli. Lu kejam dan sadis banget Bobby. Ayo kita lihat isu beritanya. Nama Joshua Suherman dikaitkan dengan kisah Aureli Moreman, sosok sang ibu ramai dipuji. Nama Joshua Suherman mendadak ikut menjadi sorotan publik seiring viralnya buku Broken Strings karya Aureli Moreman yang dibagikan secara gratis dan ramai diperbincangkan netizen. Buku tersebut berisi kisah hidup Aureli yang ditulis dalam format narasi dengan sejumlah nama tokoh yang disamarkan. Namun sejumlah potongan cerita di dalamnya membuat publik mengaitkan beberapa tokoh dengan figur nyata di dunia hiburan. Salah satu bagian yang paling menyentuh adalah ketika Aureli menceritakan sosok seorang ibu dari lawan mainnya dalam sebuah proyek akting yang disebut-sebut pernah menyelamatkan hidupnya. Dalam lanjutan kisah tersebut, ibu dari pemain itu disebut langsung mengambil tindakan tanpa ragu. Meski tidak menyebutkan nama secara jelas, warganet menduga kuat sosok ibu yang dimaksud adalah Lisa Suherman, ibunda Joshua Suherman. Dugaan itu semakin menguat setelah Aureli terlihat membalas komentar netizen di Instagram dengan menandai akun Suherman Lisa. Sontak viralnya penggalan cerita ini membuat nama Joshua Suherman dan sang ibu banjir pujian dari netizen. Banyak yang mengapresiasi tindakan kemanusiaan yang digambarkan dalam buku tersebut. Oke. Dan kita lihat dulu ya, ceritanya tuh kayak gimana sehingga Ibu Joshua ini disangkut pautkan ya. Aku tidak berencana mengatakan apapun. Di ruang make up yang sempit aku bahkan mencoba menutup. Tanganku gemetar saat mengusap foundation ke kulit. Bobby sedang main basket hari itu, jadi dia tidak ada di lokasi untuk mengawasi wajahku. Begitu aku berdiri di depan kamera, bekas-bekas itu berbicara sendiri. Mata orang-orang mulai memperhatikan. Seorang aktor menatap dan bertanya pelan, "Kau baik-baik saja?" Untuk pertama kalinya aku menjawab, "Tidak semuanya. Tidak seluruh cerita, tapi cukup." Suaraku gemetar, kecil, dan aku takut dihakimi, takut memperburuk keadaan. Tapi kemudian muncul dukungan, perhatian, dan keyakinan dari orang-orang di sekitarku. Kemana saja aku selama ini kalau aku berbicara lebih awal, mungkin aku tidak sejauh ini. Setelah syuting, aku masih mengobrol pelan dengan beberapa orang, sampai salah satu ibu dari pemain melihat aku dan aku memperlihatkan pesan-pesan dari Bobby. Dia tidak ragu, aku antar kamu pulang, katanya, ke rumah ibumu sekarang. Ada harapan menyala di dadaku, cepat dan terang. Aku mengangguk. Di mobil dia terus bicara, menenangkan, mengatakan bahwa ibuku tidak akan tinggal diam kalau tahu. Tapi sepanjang jalan ponselku terus bergetar. Pesan dari Bobby berdatangan, angkat, jangan berani abaikan, angkat atau lihat nanti. Aku tidak tahan, aku menatap ibu itu dan berkata, maaf aku.
Ya, inilah penggalan kalimat yang membuat netizen jadi terkagum-kagum. Aku antar kamu pulang ya. Dan karena di situ kan di sebuah cerita tidak disebutkan siapakah sosok ibu artis tersebut gitu ya. Nah, jadi itu dikonfirmasi langsung sama Aurel ya. Ada salah satu netizen bernama Salsabila. Dia berkomentar seperti ini. Aku penasaran banget siapa ibu dari aktor yang sempat mau nolongin nganterin Kak Aureli pulang ke mamahnya. Walaupun berujung cuma minta diturunin di McD. Bu, ibu lihat, ini juga kan, lihat anak remaja yang dulu pernah ibu khawatirin keadaannya sampai mau nganterin dia pulang ke mamahnya. Sekarang dia sudah bahagia, dia sudah besar, dan sebentar lagi dia akan menjadi seorang ibu. Dan tentu saja bukan ibu dari anak yang bersama laki-laki jahat itu, dia sudah berjuang dan dia berhasil. Ibu pasti senang dan bangga banget sama dia. Sama Bu, kami yang membaca kisahnya pun bangga banget dengan perempuan hebat ini. Aku berharap jatah sedih dan susahmu sudah kamu habiskan saat bersama laki-laki jahat itu. Jadi yang tersisa sekarang adalah saatnya roda kehidupan berputar membawamu pada kehidupan bahagia. Penuh dengan cinta dan kasih sayang, serta selalu dalam lindungan Tuhan bersama keluarga kecilmu. Nah, di situ Aureli membalas dengan sebuah komentar dengan mengetek nama Ibu Joshua ya, dengan love ya, hati warna putih. Berarti kalau putih itu hatinya bersih gitu ya, karena mau gitu dia nolongin kan. Jadi ya terkonfirmasi kan. Nah, dan ini ada salah satu konfirmasi juga nih, kalau emang Joshua dan Aureli itu pernah bermain film bersama nih. Nah, ini foto-foto kedekatan Aureli dan Joshua saat proses syuting sinetron Magic. Salah satu fotonya diunggah Joshua di akun X-nya pada tahun 2012 lalu. Ya, kita lihat foto-fotonya. Jojo Oleli. Nah, dan ini dia banjiran pujian dari netizen ya. Kita bisa lihat di sini pujiannya apa aja. Joshua nggak heran sih, idola masa kecil artis nggak neko-neko, adem ayem, dan terima kasih untuk Jo dan mamanya. Dari sini kita tahu kebaikan sekecil apapun akan membekas sampai sekarang. Terima kasih orang baik. Wah. Jojo nitip salam sama mama, makasih udah jadi orang baik. Sehat buat Jojo, mama, dan sekeluarga. Makasih banyak karena kepedulian Tante Lisa berhasil menyelamatkan nyawa dan kehidupan seorang perempuan. Wah, banyak banget ya pujian yang masuk ke Jojo dan mamanya ya. Merapat karena gue akan ngerangkumin Broken Strings yang kalian request nih, big banget yang request ya. Tapi disclaimer dulu, yang gue lakukan hanyalah rangkuman, dan karena ini rangkuman buku, mungkin gue akan bikin berpart-part karena panjang banget guys ceritanya. Dan disclaimer lagi ya, gue tidak ada mengambil sepeser pun keuntungan dari sini ya. Gue nggak ada naruh keranjang kuning, gue nggak ada naruh endorse apapun, gue nggak ada ya. Jadi ini pure gue mau membantu Aureli untuk menyebarkan kisahnya, karena gue tahu di sana banyak banget perempuan yang mengalami hal yang sama. Jadi Aureli mengklaim kalau misalkan bukunya ini adalah diambil dari kenangan yang ditulis sejujur-jujurnya. Buku ini diawali dengan cerita keluarganya yang kesulitan ekonomi dan lagi tinggal di Europe. Pas kecil Aureli ini dibully sama teman-temannya karena kulitnya sawo matang dan bahasa Prancis itu nggak fasih. Nah, ketika adiknya Aureli Jeremy ini lahir, mereka pindahlah ke Belanda karena ekonominya sudah membaik. 2 tahun tinggal di Belanda udah bisa bahasa Belanda, tapi takdir mengharuskan Aureli pindah ke Indonesia, ke tempat kelahiran mamahnya di Bandung. Untuk mengisi waktu kosong, Aureli sama adiknya ini ikut ajang pencarian bakat. Jadi si Aureli ini acting sama nyanyi, dan mereka berdua lolos nih. Udah tuh, adiknya sama Aureli tuh dipajang di koran, tapi untuk melanjutkan audisi dia harus membayar sejumlah uang dan harus berangkat ke Jakarta. Karena orang tuanya nggak mampu, akhirnya Aureli doang lah yang diberangkatkan ke Jakarta. Ternyata rezekinya Aureli langsung dapat peran utama di sinetron, padahal dia sendiri nggak bisa bahasa Indonesia. Bertemulah Aureli dengan Tom. Tom ini usianya lebih tua dan selalu ngajak sama Oho. Akhirnya putus dan ketemu lagi sama Zain, aktor lagi penuh drama
fake. Pokoknya abis itu barulah dia ketemu sama Bobby. Awalnya si Bobby ini baik nih ke Aureli, kayak ngasih tahu you deserve better segala macem lah. Pokoknya nasihat-nasihat yang bikin Aureli luluh nih. Pada saat itu usia Aureli itu 15 tahun dan usia Bobby adalah 29 tahun mau 30 tahun. Dan mereka ada job casting bareng di mana mereka harus berpasangan. Aureli terpaksa bohong bilang umurnya 21 tahun karena kalau misalkan umurnya 15 tahun itu udah pasti gagal. Setelah itu makin lama Bobby ini makin deket sama Aureli dan juga keluarganya. Si Bobby ini nemenin syuting, bawain makan dan lain-lain. Pokoknya treatnya tuh bagus banget dia, sampai akhirnya dia ngajak nonton nih, si Bobby ngajak nonton Aureli dan nyium Aureli dan mengatakan perasaan cinta dan ngajak pacaran. Awalnya si Aureli ini ragu karena banyak pertimbangan termasuk umur, tapi akhirnya si Aureli mengiyakan juga nih walaupun agak terkesan dipaksakan gitu. Si Bobby ini bahkan berani Aureli di depan mamahnya. Makin deket nih Aureli sama Bobby. Nah hari-hari si Bobby ini ngomongin nikah mulu. Ada satu waktu Bobby ini marah besar karena merasa dijadikan supir oleh Aureli dan juga keluarganya. Karena si Bobby ini nyetir tapi Aureli sama keluarganya malah tidur. Hari-hari makin buruk dan Aureli merasa tidak bahagia sama sekali. Dan mamahnya itu juga ngeh kalau misalkan Aureli gak bahagia. Setiap pertengahan tuh endingnya selalu sama. Si Aureli merasa kecil dan juga selalu merasa bersalah. Karena ngelihat makin hari Aureli ini makin gak bahagia, akhirnya mamahnya Aureli ini telepon Bobby. Dan Bobby kenapa tahu? Bobby ngamuk langsung. Kenapa kamu ngadu ke mama kamu? Gak lama setelah kejadian itu, si Bobby ini main lagi ke apartemen Aureli dan ngobrol sama adiknya sama mamahnya juga. Mamahnya udah luluh nih. Terus setelah itu, si Bobby ini masuk ke kamarnya Aureli dan ngunci pintu. Kalian tahu setelah itu kejadian apa? Disitulah Aureli dipaksa untuk memegangnya Bobby. Segitu dulu rangkuman dari gua. Kalau misalkan kalian mau tahu kelanjutannya bagaimana, karena ceritanya masih panjang banget, masih ada part-part berikutnya lagi yang lebih mencengangkan, langsung aja follow gua dan komen di bawah kalau misalkan kalian mau tahu kelanjutannya bagaimana. Aku sebenarnya nampilin cerita-cerita dari banyak netizen itu kita bisa melihat biar POV dari mereka gitu. Karena aku suka melihat POV dari banyak sudut pandang ya. Jadi masih santai nih. Tapi ketika penolakan terus-menerus, si Bobby ini bilang, kok kamu gak mau ngelakuin hal sepele buat aku sih? Aku nih udah effort buat kamu, aku udah effort buat kamu dan keluarga kamu, tapi kamu ngelakuin kayak gini aja gak mau, gitu kata Bobby. Akhirnya secara terpaksa Aureli ini ngelakuin hal tersebut ya, megang Bobby. Tapi ternyata megang aja gak cukup buat Bobby. Si Bobby ini nyuruh Aureli untuk jilat, ternyata juga gak cukup. Si Bobby ini maksa untuk megang-megang. Dan ketika dikasih, udah lihat tubuhnya Aureli nih, malah dibuding. Ih, ternyata kecil ya, bibir kamu aneh dan lain-lain, banyak banget. Lama-lama nih si Bobby itu minta petting atau Aureli nolak dong. Dan seperti biasa Bobby ngamuk langsung marah-marah seolah si Aureli ini punya utang banyak sama si Bobby. Aureli pun gak sadar pada saat itu kalau misalkan dirinya tuh lagi dia cuma bisa minta maaf nangis-nangis sama Tuhan. Singkatnya karena Aureli ini tidak terlihat bahagia bersama Bobby, orang tuanya pun marah ke Bobby dan menyuruh Aureli ini menjauh ke Bobby. Dan HP-nya Aureli ini disita supaya nggak ada komunikasi lagi sama Bobby. Terus pas Aureli ada kesempatan megang HP, si Bobby ini nelpon dan Aureli ini minta putus sama Bobby. Tapi si Bobby ini kalian tahu, dia malah ngancem mau kalau misalkan diputusin sama Aureli. Aureli pun gak jadi putus sama Bobby. Tapi setelah itu apa? Bobby minta Aureli foto gak pakai apa-apa alias kalau Aureli gak nurutin, seperti biasa dia ngancem. Pada saat itu begonya Aureli adalah menuruti kemauan Bobby. Dan akhirnya dikirimin tuh foto si Aureli ke Bobby. Dan sama Bobby malah dijadiin apa? Dijadiin kalau misalkan si Aureli ini nggak mau nurut sama Bobby. Foto-foto Aureli nangis itu dijadiin Bobby buat bahan disebarin ke orang-orang kalau misalkan si Aureli ini seolah-olah di rumah dipaksa bekerja oleh orang tuanya. Papanya Aureli ini langsung buat blog dan ngasih tahu wartawan-wartawan kalau misalkan anaknya yang di bawah umur ini lagi dimanipulasi oleh orang dewasa. Awalnya si Aureli ini mikir kalau misalkan ayahnya ini mau mempermalukan dia, tapi dia baru sadar kalau misalkan yang ayahnya lakukan itu adalah bentuk kasih sayang ayah terhadap anaknya untuk melindungi anaknya. Berbagai cara masih Bobby lakuin supaya nggak mau lepas dari Aureli. Sampai nyuruh Aureli nggak kerja, cukur rambut, bahkan masukin mentimun ke Aureli. Seperti biasa kalau misalkan Aureli nggak mau, si Bobby ini kayak foto-foto Aureli.
Dan akhirnya Aurel ini memutuskan untuk ngancurin HP-nya supaya Bobby nggak bisa menghubungin lagi. Singkatnya, selama nggak ada komunikasi sama Bobby, si Aurel ini naruh perasaan sama satu cowok namanya Milo. Milo ini cowok ganteng, tinggi, berotot, dan ada tato di lengannya. Yang bikin gue tambah sedih dari ceritanya Broken Strings-nya si Aureli ini adalah selain dia umur 15 tahun yang udah diperlakukan tidak baik, dimanipulasi, sama orang yang udah umur 30 tahun, yang bikin gue lebih sedih adalah di sekitarnya kan banyak orang dewasa. Tapi orang dewasa itu gak ada yang ngebantuin dia. Orang dewasa itu gak merasa hubungan itu aneh, gak berusaha untuk membantu. Even orang yang menikahkan pun lo beneran gak merasa itu aneh. Anak 18 tahun yang baru ulang tahun gitu ibaratnya, langsung dinikahkan dengan orang yang umurnya tuh jauh banget di atas dia. Anak ini tuh bener-bener gak tahu apa-apa. Bahkan lo juga tahu kalau ini tuh semua tuh dimanipulasi, surat-surat dan lain sebagainya, and you did nothing. Gila, itu sedih banget. Itu dia dari banyak POV netizen ya. Nah, balik lagi, gimana menurut teman-teman? Ini kisahnya sangat menarik ya. Ya, aku undur diri dulu. Kalau ada salah kata, salah pengucapan, salah ekspresi, aku minta maaf. Dan sekali lagi, kalau ada kesalahan informasi, sorry. Karena semua yang aku dapat ini dari sosial media. Silahkan dicari lagi untuk kebenarannya. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa klik tombol subscribe. See you. Goodbye. Subscribe guys. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.